قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada informasi terbaru terkait Banser ini kaum muslimin ya. Sepertinya Banser sudah mulai ketar-ketir karena Kementerian Dalam Negeri sudah menegaskan bahwa ormas dilarang memakai seragam mirip TNI Polri. Itu wajib ditertibkan ya, karena seringkali seragam-seragam ormas yang mirip TNI itu disalahgunakan ya. Seharusnya mereka ini mendukung keamanan dan ketentraman Indonesia, tapi malah ngisruh ya. Berapa banyak kemarin ormas-ormas yang bermasalah ya pas waktu Idul Fitri ya, ormas minta THR ke perusahaan, nggak dikasih, ngancem-ngancem, seragamnya kayak tentara ya, baretnya kayak Kopassus ya, tapi kelakuannya kayak apa? Kayak tikus. Ini ada berita dari Update Nusantara kaum muslimin ya, coba kita baca ya. Kemendagri tegaskan ormas dilarang kenakan seragam mirip TNI Polri, wajib ditertibkan. Ya, Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Republik Indonesia menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan ormas tidak diperbolehkan mengenakan pakaian atau atribut yang menyerupai seragam milik Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kemudian tidak boleh juga menyerupai seragam Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri ya, ataupun lembaga pemerintahan lainnya seperti kejaksaan. Memang kalau kita lihat ya, banyak ormas yang seragamnya itu ya dimirip-miripkan dengan seragam para penegak hukum lah kaum muslimin ya. Ya seragamnya loreng, kalau enggak ya coklat, kalau enggak ya seperti kejaksaan ya. Mungkin supaya terlihat sangar lah ya, supaya terlihat seperti penegak hukum. Ya, coba kita lanjut dulu beritanya kaum muslimin ya. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, dalam keterangannya kepada media pada Jumat 13 Juni 2025. Larangannya tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang sama dengan pakaian TNI atau Polri atau lembaga pemerintahan lainnya. Harus ditertibkan ya. Jangan pakai pakaian seperti jaksa, polisi. Itu harus ditertibkan ya, tegas Bahar ya. Ia menjelaskan kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berorganisasi itu dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang telah diperbarui menjadi UU atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Namun di dalamnya juga terdapat batasan yang harus dipatuhi oleh setiap ormas. Salah satu batasan itu tercantum dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Ormas yang melarang penggunaan atribut atau simbol yang menyerupai milik institusi negara. Larangan ini diberlakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau potensi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Simbol-simbol kenegaraan adalah milik resmi institusi negara. Tidak boleh ada ormas yang menyalahgunakan atribut itu untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ya, ini tambah Bahtiar. Kemendagri juga meminta
aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk aktif melakukan pengawasan dan penertiban terhadap ormas yang melanggar ketentuan tersebut. Penegasan ini muncul menyusul maraknya sejumlah ormas di berbagai daerah yang menggunakan pakaian mirip seragam aparat sehingga berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ya, ini referensi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Pernyataan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar 13 Juni 2025 ya. Ini dikutip dari kompas.com, Ermol ID, Jabar News ya. Ini gambarnya memang banser kaum muslimin, makanya kami katakan ini ya, berkaitan dengan banser ya. Dan memang kalau berbicara masalah ya tema dari channel kita ya, kita kan membahas tentang ya seluk-beluk masalah agama kaum muslimin ya. Memang banser ini sering bertindak ya melebihi petugas kaum muslimin, melebihi aparat negara ya. Kajian-kajian Islam yang diselenggarakan oleh para asatidz yang bermanhaj salaf sering mereka tolak, mereka bubarkan padahal sudah mendapatkan izin dari pemerintah resmi. Tapi mereka masih menolak, membubarkan, seolah-olah mereka ini lebih hebat daripada TNI, lebih hebat dari Polri. Bahkan terakhir di Surabaya, ya, kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama, itu acara kajiannya di markas TNI AL di Surabaya. Ya. Tapi Banser masih nekat juga mendatangi, mau membubarkan. Ini gimana coba? Ya. Itu sudah melampaui wewenang aparat. Wong aparat mengizinkan, pemerintah mengizinkan, dianya yang protes, menolak, membubarkan. Ya, dengan alasan-alasan, wah mengganggu NKRI, ini ajaran sesat, ajaran yang menyimpang, ya anti NKRI, intoleran. Seolah-olah mereka ini paling menjaga NKRI. Padahal tahu sendiri, ya, pondok-pondok pesantren yang berafiliasi dengan ormas mereka banyak sekali justru menghancurkan generasi penerus. Coba berapa banyak pesantren-pesantren yang kiainya ya, melakukan hal-hal yang na'udzubillah min dzalik, santrinya sendiri digagahi. Ya, santri digagahi ustadz na'udzubillah min dzalik. Ya, kaum Nabi Lut, santriwati ya digagahi sama kiainya, sama gusnya. Berapa banyak? Oh, nggak kehitung. Hampir setiap bulan ada. Bahkan satu bulan itu bisa 2, 3, sampai 4 beritanya. Pesantren, ya, pimpinan pesantren menggagahi santriwatinya. Ada pimpinan majelis taklim menganu jamaahnya. Hah? Coba, banyak itu. Ya. Coba, kalau mau menjaga NKRI harusnya internal kalian dulu dibenahi. Ya. Kalau dari Salafi kan nggak pernah ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya, orang-orang Salafi nggak ada yang korupsi, nggak ada yang pengen jadi wakil rakyat, pengen jadi pejabat, nggak ada. Ya, bagaimana mereka mau korupsi sementara pejabat-pejabat banyak yang korupsi itu afiliasinya kemana? Ya, bahkan pernah Banser ini disentil sama Mahesa Al-Bantani ya karena sok-sokan, sok paling NKRI. Ya, tapi giliran ada pengganggu NKRI ya diem, kicep, nggak ada suaranya sama sekali ya. Coba kita lihat video dari Mahesa Al-Bantani ya, kritikan untuk Banser. NKRI, cuma merah mereka lauti pagar. Banser, PBNU lauti pagar. Itu bukan urusan saya. Urusan saya itu radikal-radikal. Banser, PBNU, lauti pagar. Itu kan sama saja makar. Itu kan mengancam kedaulatan. Oh, bukan urusan saya. Urusan saya radikal-radikal. Radikal. Jadi menteri. Udah jadi menteri. Nggak balik-balik. Radikal. Oh, jadi pengen jadi menteri tuh wiridannya begini.
Radikal, 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 radikal. Setelah jadi menteri kabur, nggak balik-balik, diwirit lagi. Nih buat Banser ngasih masukan ya, pimpinannya kan nggak balik-balik. Nih saya ajarin, saya mau mengijazahkan kepada Banser agar pimpinannya balik. Begini bacaannya ya, dibaca 4444. Ini saya ijazahin kepada seluruh Banser untuk membaca ini 4444 agar pimpinan Anda Banser balik. Nah, bacanya apa? Keduas keduis balik bewis ora ya wis. 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 Ketawa gejing. Kan mewakili kalian kan puas kan? Ketawa lah. Ya, memang realitanya seperti itu kaum muslimin. Banser itu teriak-teriak NKRI harga mati, ya. Mereka sok paling menjaga NKRI. Tapi giliran ada pagar laut, kata Mahesa Al-Bantani, itu bukan urusan kami radikal-radikul, ya. Padahal itu alasan. Mereka kalau dihadapkan dengan hal-hal yang berbau radikal-radikul, ya, mereka juga nggak bakal berani nangani. Coba itu, OPM, berani nangani? GAM, berani nangani? Nggak berani. Sok-sokan teriak NKRI harga mati. Ya, menganggap Wahabi nggak NKRI, nggak nasionalis, ya, nggak cinta NKRI. Padahal giliran Menteri Agamanya, kebanggaan Banser, Komandan Banser, ketika dipanggil oleh Pansus Haji untuk menyelesaikan semrawutnya pengelolaan ibadah haji, nggak pernah datang, ya. Malah diduga ya, karena belum pasti, diduga melakukan korupsi kuota haji. Itu apa nggak ngerusak NKRI namanya? Itu ngerusak NKRI. Ya. Tapi yang jelas saja lah kaum muslimin, diajak untuk ngurus NKRI saja nggak mau datang. Sudah dipanggil sama Pansus 3 kali. Yakut nggak datang-datang. Komandannya Banser nggak datang-datang. Bahkan sampai disindir sama siapa itu? Tokoh NU tuh, orang yang gondrong. Ya, entah siapalah namanya. Gus Nuril. Nah, Gus Nuril. Sampai Gus Nuril ikut manggil juga, jangan bikin malu Banser. Tapi sampai sekarang nggak ada suaranya juga tuh, si Yakut, komandannya Banser. Jadi sok-sokan NKRI, ya, tapi ternyata bullshit. Ya. NKRI apa? Kalau memang NKRI, harusnya semangat kalau dipanggil untuk ngurusi masalah NKRI. Harusnya kan cepet Yakut itu datang ketika dipanggil. Ini masalah haji ruwet, dibenerkan lah. Ya, kalau nggak bener ini nanti kacau NKRI. Ya, nggak datang. Bahkan sampai tahun 2025 diancam sama pemerintah Arab Saudi. Kalau sampai Indonesia nggak memperbaiki masalah haji, bakal dapat potongan kuota haji. Itu kan merugikan NKRI. Tapi mana suaranya Yakut? Nggak ada. Nggak ada. Ini nggak tahu setelah ini Banser mau pakai seragam apa, ya. Biasanya kan pakai seragam mirip TNI, ya, latihannya main tentara-tentaraan. Kemudian kalau pesta pernikahan pakai pedang pora kayak TNI. Nah, ini nggak tahu ke depan nanti ya pakai seragam apa. Kan nggak boleh pakai seragam seperti TNI, Polri, ya seperti kejaksaan, nggak boleh. Pakai seragam apa nanti mereka? Ya, main tentara-tentaraan pakai seragam apa? Main pakai pedang pora pakai seragam apa? Ya, tapi kami pun nggak yakin lah kaum muslimin sebenarnya ya dengan pemerintah yang melarang ormas pakai seragam mirip TNI Polri. Ya, kami kurang yakin. Ya karena ya gimana ya? Banser ini kan bernaungnya di ormas besar, ya, ormas yang paling besar di Indonesia, ormas Islam paling besar di Indonesia. Dan ormas ini ya seringkali jadi tunggangan politik. Ya. Jadi ya apa berani pemerintah melarang Banser untuk pakai seragam yang seperti selama ini. Ya, nanti kalau pas pilpres atau pilgub atau pilihan kepala daerah, ya
mereka nggak akan dipilih nanti. Ya tapi cobalah ya, kita tunggu saja nanti gimana perkembangannya ya. Mudah-mudahan pemerintah berani tegas ya, nggak hanya karena takut nggak dapat jabatan kemudian jadi melempem ya. Semoga bermanfaat informasi ini kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.